Hai sobat film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Big Mouth part yang kedua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja ceritanya. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, saat Chang Ho menghadang mereka, ia pun tidak menyangka jika ia dihianati oleh kepala ketua Yang atau si botak Chun Sik. 다 허구됐어 이 등신 새끼들아. Sebelum keluar dari penjara, mereka berdua dipasangkan gelang kaki oleh kepala penjara agar tidak bisa meninggalkan area yang telah ia tentukan. Jika mereka menghancurkan gelang tersebut, maka mereka akan dipenjara selama 7 tahun, guys. Sebelum kepala sipir pulang, ia pun menyuruh bawahannya untuk jangan membiarkan Chang Ho mendekati Dr. Han. Tak lama setelah kepala sipir pergi, Chang Ho, Chun Sik membawa Dr. Han pergi ke tempat ibadah yang ada di dalam penjara. Dr. Han menyatakan kalau dia tidak ada bermaksud untuk berkhianat, dan ia pun mencoba meyakinkan Chun Sik agar mau percaya dengan perkataannya. Chun Sik kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikat Dr. Han di kursi. Chun Sik kemudian memberitahu kalau ia hanya disuruh oleh Ji Hun. Setelah itu, Chun Sik menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera membunuh Dr. Han dengan memukul kepalanya dengan sebatang besi. Tiba-tiba Chang Ho dan anak buahnya datang ke sana. Kemudian Chang Ho meminta Chun Sik untuk melepaskan Dr. Han jika ia tidak ingin berurusan dengannya. Namun karena Chun Sik menolak, Chang Ho akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Setelah perseteruan itu, Chang Ho rupanya berhasil membawa Dr. Han. Chang Ho mengatakan bahwa Gong Ji Hun mencoba untuk membunuh Dr. Han. Artinya dia ingin menyalahkan Dr. Han atas segalanya di persidangan nanti. Chang Ho kemudian memperingati Dr. Han untuk mengakui semuanya di persidangan. Jika Dr. Han berkata jujur, maka hidupnya seperti di neraka. Gong Ji Hun bukan siapa-siapa, melainkan orang-orang di belakang itu jauh lebih menakutkan. Mendengar pernyataan itu, Chang Ho mendesak Dr. Han agar mau memberitahu siapa orang-orang yang ada di belakangnya. Namun di sini ia menolak dan menyarankan Chang Ho untuk jangan lagi mencari tahu soal makalah Profesor Seo. Ternyata perseteruan mereka hanya sandiwara yang telah direncanakan oleh Chang Ho, dan Chun Sik sama sekali tidak berkhianat kepadanya. Saat nanti keluar dari penjara, Chang Ho berjanji akan menjaga Chun Sik selama ia hidup, dan itu tanda terima kasih dari Chang Ho. Sementara di sisi lain, seorang pasien yang sedang sekarat malah dibiarkan begitu saja oleh dokter. Miho mengatakan kalau nyawa pasien masih bisa diselamatkan, namun kepala perawat menghentikannya karena pasien tersebut merupakan pasien larangan resusitasi. Saat akan pulang, Miho mendengar pembicaraan dari keluarga pasien yang diminta oleh pihak rumah sakit untuk jangan menguburnya di pemakaman umum. Selain itu, mereka juga dilarang untuk mengotopsi jenazah pasien dan harus segera dikremasi. Merasa ada yang disembunyikan oleh pihak rumah sakit, Miho kemudian meminta ayahnya untuk menghubungi temannya yang bekerja di badan forensik karena ia akan mengambil sampel darah pasien. 남기성 씨 혈액 채취하려고. 사망 후 12시간 안에 채취하면 성분 분석 가능해. Saat itu juga Miho langsung masuk ke dalam kamar mayat. Setelah mengeluarkan mayat tersebut, ia pun langsung mengambil darahnya. Saat keluar dari kamar mayat, tiba-tiba saja Dr. Hyun dan yang lainnya sudah menunggunya di luar. Dr. Hyun kemudian menyuruh bawahannya untuk menggeledah isi tasnya. Karena tidak menemukan apa-apa, Miho akhirnya dibiarkan pergi. Saat jam kerja, Miho kembali masuk ke dalam kamar mayat karena ternyata ia belum mengambil darah si pasien. Setelah darah itu berhasil didapat, ia pun segera masuk ke dalam lift. Namun saat lift itu ditutup, tiba-tiba saja pintunya kembali terbuka. Entah bagaimana caranya. Namun tiba-tiba seorang pria yang masuk ke dalam lift dan langsung menyerang Miho menggunakan pisau.
Saat pria itu mencekiknya, beruntung wali kota Choi yang kebetulan ada di sana langsung menolongnya. Choi kemudian mengejar pria itu, namun sayang ia kehilangan jejak. Choi lalu kembali untuk memastikan keadaan Miho. Miho teringat dengan darah yang telah ia ambil tadi, dan untungnya darah itu masih ada. Melihat hal itu, Choi kemudian bertanya, dengan darah ini, ia mungkin bisa memecahkan makalah dari Profesor Seo. 서 교수 논문. Bersama dengan ayahnya, mereka pun pergi ke badan forensik untuk mengecek darah tersebut. Darah itu memang tidak sepenuhnya bisa mengetahui isi dari makalah Profesor Seo. Namun dengan darah itu, Miho bisa mengetahui motif pembunuhannya. 고맙습니다, 시장님. 조심히 들어가세요. Keesokan harinya di penjara, Chang Ho pergi ke bilik pengakuan untuk mengambil kartu tarot di Alkitab. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menemukan kartu tarot tersebut. Ternyata kemarin Sunte sempat datang ke penjara untuk memberikan buku kepada Chang Ho yang di dalamnya terdapat sebuah handphone. Ia juga memberikan sebuah patung yang di dalamnya sudah dipasang kamera. Chang Ho kemudian mengambil file rekaman video yang ada di patung tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapa sosok Big Mouth selama ini. Chang Ho lalu memasukkannya ke dalam HP untuk melihat rekaman video tersebut. Saat itu ada seorang tahanan yang masuk ke bilik pengakuan dan mengambil kartu tarot di Alkitab. Nah, ternyata tahanan itu adalah si Jerry. Di sini, Chang Ho sangat yakin kalau Big Mouth yang asli adalah Jerry. Terbukti saat pertama kali masuk ke penjara, dialah orang pertama yang mendekati Chang Ho dan bersikap baik. Dan dia juga tahanan yang paling pertama percaya kalau Chang Ho adalah Big Mouth. 항상 내 곁에 있던 새끼. Chang Ho kemudian memanggil Jerry yang saat itu sedang ada di lapangan dan ia langsung mengajaknya ke permandian air panas. Chang Ho akan memberikan 3 kesempatan untuk mengatakan alasannya melakukan itu, dan jika sampai tidak memberinya penjelasan, maka sudah dipastikan salah satu dari mereka akan mati. 아무도 안 도와줄 거다. 형님한테 잘못한 거 없어요? 2번 남았어. Jerry yang tidak mengerti sama sekali jelas tidak bisa menjawabnya. Setelah 2 kesempatan terbuang sia-sia, Jerry akhirnya sadar maksud dari perkataan Chang Ho adalah karena dia sempat masuk ke bilik pengakuan dan mengambil kartu tarot. 고해소 갔던 것 때문에 이러시는 거예요? Jerry beralasan karena dia hanya penasaran kenapa Chang Ho selalu pergi ke sana. Maka dari itu, ia pun diam-diam masuk ke bilik pengakuan. Ia pun berani bersumpah kalau bukan dia yang mengambil kartu tarot itu, dan mungkin saja ada orang lain yang mengambilnya. 저 그거 안 가져갔어요, 형님. 그냥 그 성경책 그대로 껴놨는데? Melihat bosnya itu marah besar, ia pun meminta maaf, namun Chang Ho langsung menyuruhnya keluar. 제발 한 번만. 나가! Setelah itu, Chang Ho kembali melihat rekaman video tersebut. Di sini ia pun sadar kalau video itu sudah terpotong 30 menit. 30분이 사라졌다. 누군가 Saat itu Miho mengirim pesan untuk menghubunginya. Miho memberitahu kalau dia mendapat kiriman bunga. Mendengar itu, Chang Ho teringat kalau Big Mouth pernah mengirimkan bunga yang sama kepada istri Gong Ji-hoon. Miho juga memberitahu kalau ada kartu tarot yang mungkin saja kiriman dari Big Mouth. Setelah fotonya dikirim, kartu tarotnya ternyata nomor 0, yang artinya tindakan bodoh dan juga ceroboh. Chang Ho sadar jika ini adalah peringatan untuknya. Namun yang membuat ia heran, bagaimana bisa Big Mouth bisa mengetahui soal kamera tersembunyi. 그의 존재를 아는 사람은 단 4명. 나와 미호, 순태와 장인어른 뿐인데. Jerry akhirnya tahu kalau Chang Ho bukan Big Mouth yang asli, dikarenakan Big Mouth sering memakai kartu tarot untuk mengirim perintah. Jelas ia pun sangat kecewa karena Chang Ho sudah mengarang soal mengabulkan permintaan tahanan. 가짜 주제에 뭔 소원을 들어준다는 소리는 해가지고 희망 고문. Chang Ho mengatakan untuk menjaga mulutnya jika tidak ingin mati. Sebelum pergi, Chang Ho memintanya untuk melupakan kejadian hari ini. 너 살고 싶으면 오늘 일 다 지워. Saat sedang makan, Jerry diberitahu kalau ada pengunjung yang ingin bertemu. Ternyata yang mengunjunginya adalah adik perempuannya. Di sini Jerry sangat senang mengingat sudah sangat lama ia tidak dikunjungi oleh keluarganya. Adiknya memberitahu kalau ia sudah menitipkan nenek mereka ke panti jompo karena sebentar lagi ia akan
kembali kuliah semester depan. 이거 뭔 돈이 있어서 너무 이상. Mendengar itu, Jerry bertanya dari mana adiknya itu mendapatkan uang sehingga bisa kembali kuliah. Adiknya memberitahu kalau ada orang baik yang mau membiayainya, dan orang baik yang dimaksud itu adalah Gong Ji-hoon. Entah apa tujuannya, namun sepertinya Gong Ji-hoon memiliki niat jahat. Saat kembali ke dalam sel, Jerry memberitahu mereka jika ia sudah bebas karena para korbannya sudah mencabut semua tuntutan. Kemudian ia membagikan mereka minuman termasuk Chan-ho. Di sini Chan-ho berpesan agar Jerry berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. 사고 쳐서 또 들어오지 말고. Saat Chang-ho meminum minuman itu, Jerry terlihat merasa bersalah. Nah, ternyata Ji-hoon menyuruhnya untuk memberikan minuman kepada Chang-ho yang sudah diberikan racun. Awalnya Jerry sempat menolak, takut Chang-ho akan mati. Namun Ji-hoon mengatakan bahwa hal itu tidak pernah akan terjadi karena Chang-ho hanya akan merasakan sakit perut. Melihat Chang-ho sangat kesakitan, para tahanan kemudian memanggil para penjaga. Kemudian para penjaga membawa Chang-ho ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di waktu yang sama, Jerry yang melihat Mi-ho baru tiba di sana kemudian mengajak mereka menyusul ambulans tersebut. Saat lampu merah, Mi-ho bertanya-tanya kenapa ambulans itu tidak pergi ke rumah sakit yang ada di sebelah kanan. Ayahnya beranggapan mungkin saja UGD-nya sedang penuh. Namun setelah menghubungi pihak rumah sakit, Mia memberitahu kalau di depan tidak ada rumah sakit. 큰 병원 없어, 빨리. Beruntung mereka berhasil menghentikan ambulans tersebut sebelum terlambat. Mi-ho mengatakan kalau dia adalah seorang perawat dan dia menyuruh mereka untuk membawa suaminya pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja. Mi-ho dan ayahnya kemudian menemui Jerry untuk mengucapkan terima kasih. Dan si Jerry merasa bersalah karena sudah mencelakai Chang-ho. Sebelum pulang, Jerry sempat dikasih uang oleh mereka sebagai tanda terima kasih. Makasih. 아유. 그래, 반갑습니다.